ada underlying structure, ada struktur, ada relasi ketimpangan yang tidak bisa diselesaikan secara begitu saja antara desa dan kota, antara desa-desa, daerah dengan Jakarta. Dan selama ini masih ada, maka tarikan untuk ke Jakarta, ke kota itu masih akan terus besar, sekalipun orang mesti menempuh resiko untuk berhadapan dengan pandemi. Itu artinya bahwa mereka itu mau urbanisasi karena ingin mendapatkan pendapatan, ya kan, pendapatan yang ya untuk layak lah ya, daripada dia hanya di kampung yang mungkin terbatas, tidak punya apa tadi lahan pertanian dan sebagainya. Akhirnya dia mencoba untuk apa ya, gambling lah, untuk mengadu nasib lah. Justru Tiwi kayak merantau ke Jakarta itu malah bisa membantu perekonomian keluarga kayak gitu. Lebih besar sih peluangnya untuk Kalau nggak ada satu perubahan dalam paradigma pembangunan desa, ya orang akan tetap terus melaju ke kota. Kota itu kan dipandang sebagai satu dari segi spasial memang dia kan tingkat kepadatannya luar biasa. Jadi misalnya per 100 meter persegi itu orang menempati spasial itu dengan kepadatan yang luar biasa ya. Nah ini yang terjadi di kota, dan sebagian besar dari mereka memang datang dari daerah-daerah di luar Jakarta. Urbanisasi intinya ya itu, intinya adalah desa nggak mampu lagi menampung, nggak mampu lagi menyediakan, itu yang pertama. Dan yang kedua, kota selalu dipandang sebagai tempat yang lebih maju, tempat hidup yang lebih nyaman, tempat di mana uang ada, tempat di mana fasilitas hidup yang lebih baik ada. Kan selalu begitu. Nah itu kenapa selalu tarikan ke kota itu besar sekali dan selalu terjadi gitu. Itu yang melatar belakangi. Nah, ketika pandemi datang, ya kan, persis kan pandemi itu menyerang kepadatan spasial itu, karena pandemi meminta orang untuk berjarak, kan. Nah, itu seperti dia memecah kepadatan itu. Nah, kepadatan sosial itu dipecahkan, orang diminta untuk keluar, diminta untuk pergi membangun jarak. Nah, bagi mereka yang mampu di Jakarta, mampu bertahan dalam satu spasialitas yang lebih renggang, jadi akan survive. Tapi kita tahu ada banyak orang yang nggak bisa bertahan dalam satu ketika ruang spasialnya itu diminta untuk direnggangkan. Misalnya karena itu berimplikasi pada pekerjaan, ya, meninggalkan pekerjaannya, itu yang terjadi gitu ya. Dan sebagian dari mereka karena mereka dari urbanisasi ya terpaksa memang harus pulang ke kampung.
Memang Jakarta masih menjadi tujuan utama bagi orang-orang yang mencari pekerjaan. Jakarta masih menjadi magnet yang bagus dan menjadi harapan besar masyarakat untuk datang. Tetapi juga mulai tumbuh daerah-daerah satelitnya. Banten itu di Tangerang Raya, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan. Kemudian Bogor, Bekasi, Kerawang. Ini juga menjadi satelit baru yang banyak didatangi oleh orang-orang dari daerah untuk mencari pekerjaan. Secara nasional 500.000 perpindahan itu selalu ada. Tetapi yang paling besar yang kelihatan itu tren ketika ada hari-hari besar. Perpindahan penduduknya itu besar. Misalnya Idul Adha, Idul Fitri, Natal, itu selalu nanti trennya akan ada peningkatan orang berpindah penduduk itu. Kan kalau di 2020 trennya banyak yang pulang kampung. Karena dari beberapa daerah yang saya sebutkan tadi, itu mereka kehilangan pekerjaan, atau karena ada pandemi COVID-19. Sangat berbeda dengan ketika situasinya belum pandemi. Dulu kan kelihatan sekali tingginya ya. Apalagi sekarang transportasi umum sangat dibatasi. Pesawat dibatasi. Mobil pribadi dibatasi. Pasti dengan pembatasan moda transportasi itu, penduduk yang ke wilayah ibu kota pun akan berkurang. Ya banyaklah sukses dari permulaan usaha warung Tegal, karena ya kebetulan masyarakat kita kan suka makan ya. Nah, dari situ orang ya mohon maaf dari kalangan menengah yang tadinya menengah ke bawah ikut terlibat mendirikan usaha warteg. Nah sekarang juga orang-orang ya istilahnya berduit juga ke warteg, karena memang warteg ini salah satu usaha yang menjanjikan di Jabodetabek, sehingga terjadi daya tarik dari kampung-kampung untuk urbanisasi ke Jakarta itu untuk membuat warung Tegal atau warung lainnya yang ya untuk kelas menengah ke bawah itu kan. Iya, ini kan di pandemi ini kan social distancing ya. Kita kan pada waktu itu kan orang nggak boleh makan. Itu jelas lah akan mengurangi, karena warteg kan ya tempat istilahnya kongkol lah gitu orang-orang ini ya, orang-orang menengah ke bawah, itu satu. Yang kedua, pandemi ini kan menyebabkan banyak orang pengangguran, ya kan, daya beli, apalagi pekerja harian, Mbak. Pekerja harian ini kan kayak tukang sampah. Mereka kan kalau hariannya nggak dapat nggak mungkin. Padahal mereka banyak yang makan di warteg, kayak pedagang asongan, supir ya kan, driver ya kan. Itu justru para pelanggan-pelanggan warteg di pandemi ini kan makanya terjadi penurunan. Dan saya membaca di survei Asian Development Bank itu hampir 50 kan, 50% UKM itu kan bangkrut itu. Dan ini juga sebelum saya membaca itu saya sudah memetakan banyak orang-orang di warteg itu pulang kampung yang tadinya sekedar pulang seminggu, mereka berbulan-bulan, dan jumlahnya tadi hampir separuh. Warteg ini itemnya kan banyak, Mbak, ya kan. Dan kalau online itu kan kita nggak bisa menentukan, karena kalau offline kita bisa menghitung kan pasar. Kalau online kan kita nggak tahu hari ini animo masyarakat mau beli apa. Oleh karena itu spesifiknya diperkecil aja menunya yang spesifik tapi lebih menjual gitu kan, agar tadi tidak mengambil risiko tidak laku. Kan kasihan kalau misalnya dia jual kayak tumis kangkung, tumis apa, sementara masyarakat juga kan belum tentu beli itu. Makanya tadi kreatif kita adalah diperkecil aja untuk mengekspansikan produk-produk warteg agar bisa dijual di online gitu.
berkreatif lah. Teman-teman yang masih istilahnya mau melanjutkan usahanya, terus ingin agar wartegnya tidak bangkrut, ya coba mempunyai ide-ide kreatif. Ya tadinya yang sekarang ya online, karena memang pandemi ini kan istilahnya kan tidak bisa ketemu gitu kan, jarak jauh gitu kan. Wah, ini kita mengantisipasi ini. Dan ini salah satu ya mungkin solusi untuk sementara, ya solusi yang harus kita jalankan. Awalnya itu di 2020 awal, bulan Februari sih. Itu emang kayak pengen aja gitu kesini gitu kan, coba gitu. Soalnya banyak temen juga di sini. Ya udah akhirnya merantau ke sini gitu. Makanya sampai sekarang juga masih betah di sini. Emang nekat banget sih, langsung ke sini untuk cari kerja tujuannya. Jadi selama pas udah nyampe Jakarta itu bulan Februari, sebulan nganggur, langsung waktu itu bekerja. Pada saat itu kan Februari, itu emang awal banget COVID muncul ya. Jadi emang kemana-mana itu kayak dibatasin segala. Jadi setelah jalan kerja itu teman saya tuh udah banyak, ada yang kayak di cut off, ada yang kayak misalkan 3 hari kerja, 4 hari libur kayak gitu, ada yang kerja dari rumah gitu. Teman-teman, mulai dari teman-teman, terus pada akhirnya saya sendiri yang ngerasain gitu kan. Itu kayak karena nggak dilanjut pada saat itu karena pengurangan orang. Terakhir sudah berapa banyak lowongan yang dimasukin yang mungkin sekarang lagi nunggu panggilan? Paling sih udah banyak sih, kayak jadi barista atau admin yang ada di Jobs ID. Masih nyari-nyari kerjaan juga sih, pokoknya kayak lama juga sih, kayaknya sekitar sebulan kira-kira itu langsung kayak dapet dari teman info gitu kan, ada lowongan gitu di salah satu kayak urus bansos gitu sih, bansos untuk wilayah Sulawesi Tenggara gitu. Nah pada saat itu juga nggak lama sih kerjanya, karena ada problem juga sih dari tempat kerjanya. Jadi makanya juga resign pada saat itu, resign karena ada masalah tertentu gitu. Sementara untuk menghemat biaya, karena dalam lagi mencari pekerjaan, jadi saya dengan teman saya ngekos berdua, lebih tepatnya saya nebeng sih, karena kan kalau kos-kosan lebih terjangkau gitu untuk mengirit biaya. Lebih baik untuk biayanya untuk cari pekerjaan gitu. Paling sampai sekarang sih masih kayak gitu aja. Terus kadang juga kayak orang tua, karena kita nggak mau ngerepotin orang tua gitu kan. Kadang ya paling nanya kabar baik gitu, padahal ya dalam proses nyari kerja gitu. Bener sih, maksudnya kayak emang udah nyamannya di sini gitu. Emang karena kan udah lama juga di sini, jadi kayak lebih klubnya di sini gitu. Kayak mau ke kota lain juga kalau emang kita nggak terbiasa atau gimana itu kan susah juga. Karena ini udah terbiasa di Jakarta gitu. Walaupun lagi mau pandemi atau enggak, namanya dasarnya udah hidupnya di sini udah lama gitu, jadi ya enjoy aja. Saya di bawah, Pak. Paling kalau di luar emang begini, kalau sendirian. Program-program bantuan untuk orang-orang ini itu juga sulit untuk diberikan, atau selalu ada diskrepansi lah dalam bantuan-bantuan sosial untuk atau insentif untuk mereka-mereka yang ada di sini. Nah itu juga yang kemudian pada awalnya memberikan dorongan balik itu tadi, ya kan, karena mereka nggak bisa di cover oleh insentif selama mereka ada di sini. Mereka balik ke desa kan gitu. Nah persoalannya di desa ada nggak insentif untuk mereka menetap di desa? Gitu. Kalau nggak ada juga di desa atau nggak mencukupi insentif hidup ekonomi kayak apa ya di desa itu, ya mereka akan balik lagi ke Jakarta gitu, apapun.
Ini memang ada kesimpulan yang menurut saya sedikit prematur untuk mengatakan bahwa inilah momentum deurbanisasi. Kenapa disebut prematur? Karena kita lihat gejala berikutnya kan gerak ini nggak bertahan terlalu lama, gerak balik ini nggak bertahan terlalu lama. Ketika pandemi ternyata relatif panjang belum kelihatan ujungnya. Sementara di satu sisi ekonomi juga belum terlalu pulih ya. Yang kedua, daya dukung di ekonomi desa juga belum ada satu perubahan yang signifikan yang mampu memberikan support dan daya tampung bagi mereka yang balik, maka dengan segera yang di desa pun akan balik lagi ke kota gitu. Kan kalau pemimpinnya bisa memberikan lapangan pekerjaan, mereka juga enjoy juga kan. Kenapa? Kan sekarang dunia internet itu kan sudah masuk. Mereka mau apa? Artinya mereka di kampung dia bisa membaca semua dari kampungnya. Tapi ya tadi kalau nggak ada lapangan pekerjaan, nggak ada mata pencarian, ya kadang mereka akhirnya kan merantau. Urbanisasi akan terjadi. Jadi ini mohon maaf, pemimpin daerah-daerah harus kreatif juga gitu kan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga warganya itu tidak keluar gitu kan. Teman-teman saya terus terang kan juga pengen pulang kampung, tapi kan ketika jualan di kampung kan mohon maaf sepi ya kan. Kalau di Jakarta masih ada lah yang orang beli karena ada pergerakan ekonomi. Nah itu yang perlu diciptakan oleh pemerintah kebijakan terhadap sehingga ekonomi daerah-daerah itu tumbuh gitu kan. Sehingga terjadi pengurangan urbanisasi kan gitu. Waktu tercipta surat baru 5 detik. Lebih susah gimana ya, lebih kecil lowongan sih sebenarnya di sana itu. Kayak kalau di Jakarta kan banyak peluang lowongan gitu ya, kalau di sana itu susah. Tapi kalau kita kayak merantau justru malah cukup gitu. Kalau merantau malah masih bisa bantuin orang tua kayak gitu kerja di sini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat di sana? Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ma. Udah kerja belum? Sekarang alhamdulillah masih cari-cari kerjaan, Ma. Belum dapet, tapi lagi usaha. Kalau kita menginginkan mereka yang pulang ke desa itu bisa produktif, bisa mengembangkan kemampuan atau skill labor-nya itu ketika mereka bekerja di kota, ini tidak boleh terjadi secara otomatis. Nggak bisa diandaikan akan terjadi sebegitu saja. Tapi mesti direncanakan. Gitu loh. Artinya mesti ada program. Mesti ada program yang diarahkan untuk para urban yang balik ini di desa. Gitu. Nggak bisa diandaikan akan otomatis mereka sendiri akan mengembangkan diri, enggak. Karena apa? Mereka kan balik karena dalam situasi kekurangan. Nah, mesti ada program yang bisa diarahkan untuk menyasar mereka, mesti ada insentif, mesti ada bantuan. Tanpa perencanaan pembangunan yang tepat, tanpa kebijakan yang berani, itu hanya akan jadi memindahkan masalah dari kota ke desa, akan menjadi beban baru. Tahan berapa lama keluarga menampung mereka yang nggak bekerja di desa itu. Nah, itu kan akan jadi masalah baru. Nah, ini kan mestinya udah bisa diantisipasi. Kalau menurut saya yang paling utama adalah mesti mengubah paradigma pembangunan kita. Yang satu, yang menganggap desa sebagai second class gitu dari perhatian pembangunan kita. Kalau kita mau menjadikan ini sebagai kesempatan untuk deurbanisasi,
Maka perhatian utama sekarang ekonomi harus pada desa dengan segala macam konsekuensinya. Kalau menurut saya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dalam sambil menunggu itu, maka salah satu cara adalah tadi ya, salah satu cara untuk memprioritaskan pembangunan ada di desa adalah ya struktur dan relasi ekonomi desa itu mesti di develop secara lebih serius, mesti dibangun dengan lebih serius gitu loh. Nah, untuk sementara apa misalnya? Untuk sementara seluruh insentif itu diberikan, bukan sebagai semata-mata insentif yang sifatnya periodikal, tetapi mesti dibangun secara struktural. Udah pernah diinterview belum lamarannya? Udah, alhamdulillah kemarin ada yang diinterview tapi belum dapat panggilan lagi. Ini masih nyari-nyari lagi. Ya kata mama mah kalau belum juga dapat kerja pulang aja lah ya nak ya. Iya, nanti kalau misalkan udah emang susah banget nyari kerja di sini ntar Tiwi pulang, Ma. Iya khawatir mama nak, mama juga mau bantu ke sana nggak bisa. Iya. Paling kalau untuk rencana pulang itu pasti ada, tapi kita kayak berusaha dulu di sini sih kalau emang bener-bener udah stuck nggak dapat kerja bener-bener gitu di sini kan baru gitu bener-bener balik ke sana terus kerja di sana sih lebih tepatnya kerja di sana. Jadi Jakarta memang mesti selalu siap gitu. Jadi apa skenarionya adalah skenario antisipatif. Mau dilarang, mau ditahan seperti apa, selama underlying structure-nya itu, yaitu ketimpangan, gap antara desa dan kota itu kuat, nggak bisa itu. Pasti orang akan selalu gerak ke Jakarta dengan segala macam resikonya. Dengan segala macam resikonya. Termasuk pandemi ya Pak? Termasuk pandemi sekalipun. Artinya bahwa ini kan musibah terjadi ke semua sektor. Oleh karena itu saya mengharapkan teman-teman tetap optimis dan selalu menjaga kesehatan. Terus yang kedua semangat dan yang ketiga kita mencari kreativitas, solusi agar kita itu istilahnya terus hidup, terus berusaha dan bisa maju setelah pandemi ini.